Tolong dicermati ya cuplikan video ini ya. Apa komentar kalian, masuk logika tidak? Ubaidillah bin Ziyad, dialah gubernur Kufah yang mengirim 4.000 pasukan untuk mengepung Al-Husain. Dalam buku karyanya berjudul Hasan and Husain The Untold Story, Sayyid Hasan Al-Husaini menulis, Ubaidillah adalah sosok gubernur yang jalim dan sangat membenci Ahlul Bait. Ketika Sinan bin Anas telah memenggal kepala Al-Husain, Ubaidillah memukul-mukul kepala itu dengan tombak kecil miliknya. Dalam tarikh Ibnu Khaldun disebutkan akhir hayat Ubaidillah sangat tragis. Kepalanya dipenggal oleh pasukan Mukhtar As-Saqafi. Kemudian ular bersarang di dalam kepala itu selama beberapa waktu. Dengan lintasan sejarah sedemikian keji, mungkinkah ada Juriya Sayyidina Husain sampai hati memberi nama anak keturunannya sebagai Ubaidillah? Sulit diterima akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengulas sebuah buku yang luar biasa dan penuh pelajaran, yaitu Hasan dan Husain, The Untold Stories. Buku ini mengupas perjalanan hidup dua cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang seringkali disalahpahami dalam sejarah. Kita akan membahas latar belakang pengarang buku, isi buku, hingga pesan-pesan penting yang terkandung di dalamnya. Simak sampai selesai. Latar belakang pengarang, ilustrasi atau foto Sayyid Hasan Al-Husaini, teks timeline, dan silsilah nasab. Buku ini ditulis oleh seorang sejarawan dan ulama terkemuka, Sayyid Hasan Al-Husaini. Beliau lahir pada tahun 1965 di Uni Emirat Arab. Sebagai seorang ahli sejarah Islam, Sayyid Hasan Al-Husaini berasal dari keluarga keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Sayyidina Husain bin Ali. Nasab beliau dikenal sebagai salah satu keluarga ulama yang sangat dihormati di dunia Islam. Beliau banyak menulis tentang sejarah Islam, terutama yang berkaitan dengan Ahlul Bait, menggunakan pendekatan akademis yang mendalam. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pembicara internasional dan pengajar yang sering memberikan ceramah di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kesohihan buku. Salah satu keunggulan buku ini adalah kesohihan referensinya. Sayyid Hasan Al-Husaini menggunakan sumber-sumber utama dari kitab-kitab klasik seperti 1. Tarikh Tobari, 2. Tarikh Ibnu Katsir, 3. Al-Bidayah wan Nihayah, 4. serta riwayat-riwayat yang disahkan oleh para ulama hadis. Dengan pendekatan yang netral, penulis menghindari bias mazhab dan menjelaskan sejarah berdasarkan fakta, bukan emosi. Hal ini membuat buku ini sangat layak dijadikan rujukan bagi para pelajar, peneliti, maupun masyarakat umum yang ingin memahami kisah Hasan dan Husain secara objektif. Isi buku yang mendalam. Isi buku ini sangat mendalam dan terbagi dalam beberapa bagian besar yang saling melengkapi. Berikut adalah detailnya. 1. Masa kecil Hasan dan Husain. Buku ini dimulai dengan gambaran kehidupan Hasan dan Husain di bawah asuhan langsung Rasulullah. Diceritakan bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada mereka, seperti hadis-hadis yang menunjukkan kecintaan beliau kepada cucunya. Nabi pernah bersabda, Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda surga. Bagian ini juga menyoroti pendidikan akhlak, keberanian, dan kebijaksanaan yang diajarkan Nabi kepada mereka sejak dini. 2. Peran Hasan dalam politik dan perdamaian. Hasan bin Ali mengambil langkah besar untuk mengakhiri konflik di antara kaum muslimin setelah kekacauan pasca wafatnya Sayyidina Ali. Dalam buku ini, penulis menjelaskan secara detail mengapa Hasan memilih berdamai dengan Muawiyah dan bagaimana langkah ini mencegah pertumpahan darah lebih besar. Hasan digambarkan sebagai sosok yang mendahulukan kepentingan umat daripada ambisi pribadi, menjadikannya simbol pemimpin yang bijaksana. 3. Tragedi Karbala dan Husain bin Ali. Bab ini adalah bagian yang paling emosional dalam buku. Penulis menguraikan peristiwa Karbala dengan sangat rinci, mulai dari perjalanan Al-Husain menuju Kufah, pengkhianatan penduduk Kufah, hingga tragedi yang terjadi pada 10 Muharram 61 Hijriah. Al-Husain digambarkan sebagai simbol pengorbanan dan keteguhan terhadap prinsip. Beliau memilih mati syahid daripada tunduk kepada penguasa yang zalim. 4. Nilai-nilai universal Hasan dan Husain. Di bagian akhir, buku ini menggali nilai-nilai yang diwariskan oleh Hasan dan Husain. Penulis mengajarkan bagaimana kita bisa meneladani akhlak mulia mereka dalam kehidupan sehari-hari, keberanian, kesabaran, cinta kepada kebenaran, dan keadilan. Penutup dan pesan penulis.
Sayyid Hasan Al-Husaini menutup buku ini dengan pesan mendalam. Beliau mengingatkan bahwa Hasan dan Husain bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga teladan akhlak bagi umat Islam sepanjang masa. Beliau menulis, jika umat Islam memahami perjuangan Hasan dan Husain, maka tidak ada lagi perpecahan. Karena prinsip mereka adalah prinsip persatuan, keadilan, dan kebenaran. Buku Hasan dan Husain, The Untold Stories, adalah karya yang luar biasa. Dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini sangat cocok untuk Anda yang ingin mengenal lebih dalam tentang Hasan dan Husain, tanpa terjebak dalam bias sejarah. Saya sangat merekomendasikan buku ini, terutama bagi Anda yang ingin meneladani nilai-nilai mulia mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan kisah mereka inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apa buku ini menjelaskan tentang Ubaidillah leluhur Balawi? Seperti video pembuka di awal? Tolong dicermati ya cuplikan video ini ya. Apa komentar kalian masuk logika tidak? Ubaidillah bin Ziyad, dialah gubernur Kufah yang mengirim 4.000 pasukan untuk mengepung Al-Husain. Dalam buku karyanya berjudul Hasan and Husain The Untold Story, Sayyid Hasan Al-Husaini menulis, Ubaidillah adalah sosok gubernur yang jalim dan sangat membenci Ahlul Bait. Ketika Sinan bin Anas telah memenggal kepala Al-Husain, Ubaidillah memukul-mukul kepala itu dengan tombak kecil miliknya. Dalam tarikh Ibnu Khaldun disebutkan akhir hayat Ubaidillah sangat tragis. Kepalanya dipenggal oleh pasukan Mukhtar As-Saqafi. Kemudian ular bersarang di dalam kepala itu selama beberapa waktu. Dengan lintasan sejarah sedemikian keji, mungkinkah ada Juriya Sayyidina Husain sampai hati memberi nama anak keturunannya sebagai Ubaidillah? Sulit diterima akal sehat. Buku Hasan dan Husain, The Untold Stories, karya Sayyid Hasan Al-Husaini fokus pada kisah hidup, perjuangan, dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad. Buku ini tidak secara spesifik membahas Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, leluhur Ba'alawi, karena tema utamanya adalah kisah tentang Hasan dan Husain, bukan tentang perkembangan nasab atau sejarah Ba'alawi. Jika Anda tertarik pada hubungan historis atau nasab Ba'alawi yang terkait dengan Hasan dan Husain, itu biasanya lebih banyak ditemukan dalam buku-buku genealogis atau sejarah khusus tentang keturunan Rasulullah. Misalnya, Syams Al-Dahirah, karya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atos atau Al-Masyirah, Al-Rawi, karya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyur. Apakah kedua buku ini menjelaskan tentang keturunan Rasulullah? Berikut adalah inti isi kedua buku yang membahas hubungan dengan keturunan Nabi Muhammad, khususnya terkait Ba'alawi dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. 1. Syams Al-Dahirah, Matahari yang Terang. Penulis Habib Ali bin Hasan Al-Atas. Buku ini adalah karya monumental yang mencatat sejarah dan silsilah keturunan Nabi Muhammad, khususnya dari jalur Sayyidina Husain bin Ali melalui Ahmad bin Isa Al-Muhajir, leluhur besar keluarga Alawiyin. Isi buku: 1. Nasab Nabi Muhammad. Buku ini dimulai dengan silsilah keturunan Rasulullah, menyoroti jalur nasab yang mulia hingga Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang berhijrah dari Basra ke Hadramaut pada abad ke-9 Masehi untuk menjaga kemurnian agama dan nasabnya. 2. Perjalanan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ubaidillah adalah salah satu putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Buku ini menjelaskan peran penting Ubaidillah dalam menjaga tradisi keilmuan dan spiritualitas keluarga Rasulullah. Ia dianggap sebagai leluhur dari banyak keluarga besar Alawiyin, termasuk Ba'alawi. 3. Penyebaran keturunan Nabi. Buku ini menggambarkan bagaimana keturunan Ubaidillah berkembang menjadi tokoh-tokoh besar dalam dunia keilmuan, dakwah, dan tasawuf. Mereka memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah, termasuk Hadramaut, Asia Tenggara, dan Afrika Timur. 4. Berdasarkan kedua buku yang disebutkan, yaitu Syams Al-Dahirah dan Al-Masra, Al-Rawi, nasab keturunan Nabi Muhammad, khususnya melalui jalur Ba'alawi, diakui sebagai nasab yang syahih hingga generasi yang disebutkan dalam buku tersebut. Kesyahihan nasab ini sampai pada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Generasi selanjutnya yang menjadi leluhur kaum Ba'alawi masih perlu pengumpulan data dan fakta yang otentik. Melalui keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, Islam menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Buku-buku ini juga mengajarkan pentingnya menjaga akhlak dan prinsip dalam berdakwah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa adalah tokoh sentral dalam silsilah Ba'alawi. Melalui keturunannya, Islam menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Buku-buku ini juga mengajarkan pentingnya menjaga akhlak dan prinsip dalam berdakwah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait. Namun,
Kedua buku ini tidak membahas secara eksplisit mengenai status nasab habaib modern atau generasi masa kini. Penjelasan berdasarkan buku 1. Syams al-Dahirah. Buku ini mencatat nasab hingga keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir dan menjelaskan perkembangan keluarga Alawiyin di Hadramaut. Nasab keturunan ini diakui syahih oleh berbagai ulama ahli nasab karena disusun dengan rujukan kuat dari tradisi Ahlul Bait dan catatan sejarah yang diakui. Namun, buku ini tidak melanjutkan pembahasan hingga generasi habaib modern. 2. Al-Masyirah, Al-Rawi. Buku ini lebih fokus pada sejarah peran keturunan Nabi Muhammad, terutama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dan cabang keluarga Ba'alawi yang berdakwah di berbagai wilayah. Nasab keturunan Ahmad bin Isa dianggap valid hingga periode yang dibahas. Namun, seperti Syams al-Dahirah, buku ini tidak memuat validasi nasab habaib generasi sekarang. Kesimpulan, kedua buku tersebut tidak secara langsung membahas apakah nasab habaib modern masih terjaga atau terputus, namun, keduanya mengakui keabsahan nasab hingga generasi awal keluarga Ba'alawi. Untuk memastikan keabsahan nasab habaib saat ini, biasanya diperlukan 1. Dokumentasi nasab resmi, misalnya, catatan dari lembaga seperti Robitoh Alawiyah, atau lembaga nasab di Timur Tengah. 2. Pengakuan ulama nasab modern, validasi dari pakar nasab kontemporer yang memiliki otoritas dalam tradisi Ahlul Bait. Apabila ada klaim bahwa nasab habaib modern terputus, itu memerlukan bukti dan penelitian yang lebih mendalam, baik dari sudut pandang sejarah maupun dokumentasi resmi. Kedua buku ini tidak masuk ke dalam diskusi kontroversial semacam itu, melainkan hanya menyoroti keabsahan nasab hingga generasi awal Ba'alawi. Apakah Anda ingin informasi lebih lanjut tentang hubungan antara Ubaidillah dan keturunan Hasan atau Husain? Atau rekomendasi buku lain yang membahas topik ini? Terima kasih telah menyimak ulasan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.